Satu adalah saingan yang nggak suka Anda menang. Bisa jadi. Ya. Dua adalah penduduk sana yang mungkin terganggu atas adanya hal tersebut. Tiga, orang gila aja iseng. Ya. Sukabumi itu adalah empempe. Tuh, bos saya jadi keganggu. Ini ya. Saya lagi mau marah sama kamu. Oh, mau marah? Aduh. Sama siapa, sama Bang? Saya suruh kamu buatin PR anak saya. Ya. Nilainya dapat 3. Gara-gara saya bantuin. Salahnya di mana, Pak? Ini hitungan anak kecil. Dikasih kucing 3. Iya. Besoknya dikasih kucing 3. Berapa jumlah kucingnya? 7. Dikasih kucing 3. Besok dikasih kucing 3 lagi. Berapa jumlah kucingnya? 7. Oke. Dikasih apel 2. Besok dikasih apel 2 lagi. Berapa jumlah apelnya? 4. Tadi kucing kenapa 7? Saya udah punya 1 di rumah. Pak, ngomong-ngomong tentang kucing, Pak. Saya mau bahas kucing aja gimana, Pak? Baik. Ini ada kelakuan orang yang meladeni kucing berantem, Pak. Ini kucing saya ya. Terkenal nih. Oh, ini terkenal. Apa ya namanya? Kucing Cisewu. Jadi maskotnya hitam putih sekarang ya. Nah, kucing Cisewu. Ini kucing kesayangan Bapak ya? Buntutnya ajaib. Bisa ambil rambut, ikat, tarik. Coba gunting. Gini digunting. Oh. Kucing Cisewu. Dia mau ngadep sono berarti. Ya oke. Ya. Kucing Cisewu, kamu punya teman. Jadi ada kucing, Pak, lagi berantem tapi diladenin sama orang, Pak. Ini lucu banget sih, Pak. Biasanya orang kalau posting sesuatu tentang kucing itu pasti hal-hal yang lucu. Tapi yang ini beda. Sebuah akun Facebook milik Ibnu Saputra memposting video yang isinya duel antara kucing dan manusia. Dan duel ini berakhir mengagetkan. Putar, saya mau lihat. Tadi Bapak megang siapa? Megang kucing apa orangnya? Ya orang lah. Bener ya, orang. Kalian megang kucing kalau gitu ya? Kucing sama orang. Kita putar videonya ya. Silakan. Kucing diajak ngobrol. Lihat yang menang siapa? Yo, Kucing. enggak kan habis kucingnya ngap. Arahnya juga yup gitu kan. Iya. Iya, tapi kan kucing duluan yang bertindak. Apa lu? Gitu kali, Pak. Lucu ya. Lucu ya, Pak. Menurunkan levelnya sekucing itu kan lucu kan. Kan kesannya Mungkin boleh itu siapa namanya? Ibnu ya. Ibnu Saputra. Ibnu Saputra, oke, bagus sekali videonya. Besok kita tunggu postingannya dengan harimau ya. Yuk lanjut. Oke, Pak, sekarang kita ke binatang lagi, Pak.
Bapak masih ingat dengan kasus menghebohkan seorang Yang petani orang sawit? dimakan ular piton tuh. Iya. Orang ditelan sama ular piton. Iya betul. Sekarang apa? Orang Nah, telan ini- ular piton. Enggak dong Pak. Pasukan orangnya menemukan ular piton sepanjang 4 meter di selokan warga Komplek Depdikbud Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ular tersebut akhirnya dievakuasi oleh petugas dan dimasukkan ke dalam karung. Ih pas saya geli liatnya Pak, panjang banget ularnya Pak, gede lagi. Mana? Nih ya kita putar videonya silakan. Karung-karung dari pusutnya. Jalan ini berarti. Itu ular kalau bisa mikir dia pasti mikir, dasar manusia beraninya rame-rame 1 lawan 1. Ya dong. Tapi saya nggak takut ular. Saya mau ketemu ular kayak gitu juga saya nggak takut. Iya amit-amit kenapa Bapak? Bentuk nggak- sumpah saya nggak takut. Ular piton itu nggak bisa zep gigit. Ular piton tuh ngelilit. Ketemu ular kayak gitu, yang harus kalian lakukan adalah lari. Udah, dia nggak bisa ngejar. Saya malah lebih takut kecoa. Kecoa nih diem. Saya bingung kalau lihat kecoa ya. Anda lihat kecoa diem. Anda mau ngapain? Mau lari, dia keluar sayapnya. Tuh kan, wih ya kan? Iya kan? Kalau udah mode perang aja kan, Anda lari keluar sayap, jep, ngejar. Iya Pak. Sereman kecoa daripada ular. Iya yang kecoa tuh kadang kayak zoom. Zoom. Ah kecoa. Kecoa. Saya pengen tahu kalau Bapak ketakutan gimana. Selanjutnya Pak, tadi ada ular di selokan. Ya. Ini ada penampakan naga di langit Jakarta. Hah? Betul Pak. Ada naga? Naga di langit Jakarta. Biasanya kan kita lihat naga tuh di film-film ya Pak ya. Iya. Kayak di film Harry Potter atau di film-film luar lah Pak ya. Iya. Nah ternyata kali ini muncul di Jakarta. Bohong. Bener Pak. Bohong. Saya punya videonya. Mana? Kita putar. Ya Allah. Tuh Pak. Tapi memang bener ya. Iya sih, penampakan naga di langit Jakarta ya. Tadi itu Bapak lihat apa? Langit. Terus ada apa? Ada naga lewat Berarti naganya di langit Jakarta. bermanfaat sekali ya info saya. Enggak, bintang tamu aja bintang Oke tamu. Pak. Bintang tamu kita hari ini adalah kedatangan seorang pelari ultra trail. Oh, yang artinya? Oh, ultra trail itu nanti akan kita tanyakan kepada yang Pelarinya. bersangkutan langsung, Pak. Iya, betul. Wanita yang menjadi korban penyiraman air keras oleh seorang yang tidak dikenal, Ini Pak. serius? Ini beneran, Pak. Jadi saat tengah menjalani lomba Mesastila trail runner di desa Selo, Boyolali, Jawa Tengah. Dia itu lagi tanding Pak, dia lagi lari, terus tiba-tiba terjadilah penyiraman air keras kepada dirinya oleh orang yang tidak dikenal. Dan kita akan berbicara lebih lanjut lagi karena sudah saya undang untuk tamu Bapak hari ini. Ini beneran? Benar Pak. Namanya siapa? Namanya Eni Rosita. Jadi dia lomba lari, pada saat mau lomba lari itu disiram air keras. Saat sedang lomba lari. Saat sedang lomba lari disiram air keras. Ya. Oke, kalau gitu kita akan undang Eninya setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Pelakunya sudah putar balik. Motornya tuh Muter sudah balik? Putar balik. Artinya memang dia datang nyiram Dia terus muter datang balik? nyiram, sepertinya seperti itu. Datang, siram, kemudian dia langsung putar balik pergi. Oke,
Kita langsung aja karena nih beritanya juga menarik ya, menarik dan mengejutkan tapi menginspirasi. Jadi langsung bintang tamunya adalah Eni Rosita. Eni Rosita, silakan Eni. Eni. Halo Mbak Eni, Silakan duduk ini, silakan duduk ini. Jadi ini pertama kalinya terjadi di dunia ya, kayaknya ya. Lagi lomba lari lalu ada yang nyiram air keras. Ya, setahu saya sih begitu. Oke, boleh tahu nggak itu kejadiannya gimana? Coba ceritain dulu. Waktu itu saya masih di KM 60, jadi KM 60. Lombanya 100 km. Saat itu masih di KM 60, saya dalam kondisi setelah turun dari Merapi menuju ke Merbabu. Turun dari Merapi menuju Merbabu. Di Selo setelah pos checkpoint sekitar 1 atau 2 km dari checkpoint. Checkpoint itu tempat istirahat, tempat minum dan sebagainya. Kemudian saya lanjut mau menuju Merbabu. Saat itu pukul sekitar 7-8 malam, jadi kondisi udah sepi memang. Itu gelap? Sudah tidak ada lampu memang. Masih jalan beton sih, masih bisa dilalui motor. Memang jalur pendakian yang masih bisa dilalui motor. Saat itu saya dalam antara jalan dan lari kecil. Kondisi hujan dan gelap. Jadi karena itu memang jalur pendakian dan memang masih bisa dilalui motor, jadi saya dengar ada suara motor dari belakang, ya saya pikir pendaki biasa yang mau menuju ke pos terakhir. Jadi saya juga nggak kepikiran macam-macam lah, karena seharian itu pun saya sudah ketemu banyak motor. Saya cuma minggir ke arah kanan untuk ngasih jalan ke motor itu tanpa menoleh ke belakang sama sekali. Setelah beberapa saat motor itu nggak lewat, maksudnya nggak melewati saya. Cuma saya ngerasa ada yang siram air. Ada yang nyiram air? Siram air di punggung sama kaki. Di punggung sama, maksudnya langsung nyiprat gitu atau? Iya, langsung berasa kayak disiram gitu. Ya. Cuma saya pikir itu air biasa ya. Awalnya kan nggak berasa apa-apa. Saya pikir ini iseng banget orang siram air. Mungkin dia cuma iseng atau mungkin ganggu aja. Setelah itu baru sadar, saya refleks noleh balik badan. Cuma yang pelakunya sudah putar balik. Motornya tuh putar balik. Artinya memang dia datang nyiram. Dia datang nyiram, sepertinya seperti itu. Datang siram, kemudian dia langsung putar balik pergi. Nah, setelah beberapa saat kemudian baru berasa perih, sakit gitu. Sakit terbakar, seperti terbakar. Oke. Lalu Anda itu kan malam-malam. Iya. Lalu gimana? Kebetulan rumah penduduk juga sudah ada. Rumah penduduk terakhir tuh sudah agak jauh dari tempat kejadian. Saya teriak-teriak minta tolong karena udah berasa panas, terbakar banget. Teriak cuma nggak ada yang dengar. Jadi saya berpikir bagaimana caranya cari pertolongan. Sambil saya buka semua, saya pakai jas hujan karena kondisi hujan, pakai jas hujan, jaket, sama tas buat tempat minuman, hydropack. Jadi saya buka semuanya sambil lari untuk cari. Saya pikir harus cari rumah penduduk untuk minta tolong. Sekitar 200 meteran baru ada rumah penduduk yang masih terbuka. Ya udah saya masuk situ minta tolong. Lalu? Di situ saya buka semua atribut ini yang saya pakai. Nah kebetulan si bapak yang nolong bapak-bapak di situ, dia punya mobil bak. Saya minta tolong antarkan saya ke checkpoint, ke pos panitia. Ya setelah itu saya diangkut pakai mobil itu dibawa ke pos panitia. Dan di situ baru dilakukan pertolongan pertama. Dengan cara? Dibersihkan dengan air bersih. Jadi disiram dengan air terus ya. Lalu dibawa ke puskesmas. Nah kebetulan di puskesmas ini tidak ada alat
atau apa untuk menolong untuk Menolong. ya pengobatan gitu. Saya dirujuk langsung ke rumah sakit RSUD Boyolali. Oke. Berapa lama dari kejadian sampai ke rumah sakit itu berapa lama? 2 jam lebih. 2 jam lebih. Ya. Oke. Boleh saya tahu ini kan disiram air keras dan akhirnya sudah sampai ke dokter berarti ya? Ya. Menurut dari dokter apa jenis air kerasnya? Asam sulfat, cuma saya juga nggak Tapi tahu tidak jelas jelas asam apa. sulfatnya. Ketika Ya. Anda disiram air keras berarti wajah kena tidak? Wajah sedikit di pipi Ada bekasnya kan? ada, Sekarang masih ada? masih ada. Atau sudah dioperasi? Yang ini masih ada, Boleh saya lihat? ini masih ada. Oh, Iya. Ini sudah dibersihkan. Sebelumnya sih sampai sini cuma ada yang sudah hilang. dilakukan operasi? Iya, operasi pengangkatan jaringan aja. Pengangkatan jaringan. Bagian punggung gimana? Punggung kebetulan terlindung sama tas Backpack. Kaki? Kaki yang bare, jadi kena semua. Kaki kena semua. Dioperasi kulit kah? Jadi di awal saya menjalani operasi 3 kali. Yang 2 kali itu pengangkatan jaringan, yang ketiga kali skin graft istilahnya. Jadi ditempel. Sampai sorry. Sorry, dari sini sampai sini. Berarti kan itu dioperasi jaringan satu. Lalu kedua? 1 sama 2 itu pengangkatan jaringan mati. Setelah itu? Setelah itu skin graft, jadi ditempel dengan kulit, diambil dari tempat lain. Diambil dari tempat lain. Berarti sudah tidak berbekas. Masih berbekas. Boleh sorry. saya lihat? Ini masih seperti ini. Ini juga masih, sorry. Masih seperti ini sampai sini. Oke, berarti itu ada fotonya. Kita ada Ada foto fotonya kondisi kondisinya pada saat kakinya masih terluka ya. Ini sudah dalam perban ya. Iya. Oke, ini harus di blur karena gambarnya agak tidak layak. Nah ini berarti kan kalau disiram air keras logikanya terjadi seperti luka bakar ya? Iya, luka bakar. Luka bakar. Tingkat berapa? Di beberapa bagian menurut dokter itu di 3, stage 3. Di stage 3? Iya. Berarti tinggi sekali. Iya, lumayan dalam karena itu kan chemical ya, jadi masuk ke jaringan. Masuk ke jaringan. Ya. Sampai ke jaringan lemak. Nah, gini. Kalau Anda lomba lari, ini berarti di perkampungan ya, pedesaan ya? Iya, karena ini lari lintas alam, jadi Ya, berarti di pada saat gunung, kejadian kampung. itu di pedesaan? Di pedesaan. Oke. Menurut saya ada 3 kemungkinan. Satu adalah saingan yang nggak suka Anda menang. Bisa jadi. Ya. 2 adalah penduduk sana yang mungkin terganggu atas adanya hal tersebut. 3 orang gila aja iso. Ya. Menurut saya ada 3 kemungkinan hal itu. Nah, menurut Anda siapa yang paling masuk akal dari 3 itu? Terus terang saya tidak pernah berpikir untuk menebak-nebak apa motifnya sebenarnya. Karena saingan satu, semua pelari yang ikut dalam event itu kita kenal satu sama lain. Oke, berarti saya Jadi coba saya kita menyingkirkan hal tersebut. option itu. Penduduk yang mungkin terganggu dengan Antara adanya itu 2, penduduk yang mungkin terganggu dengan acara Aktivitas acara tersebut. sama ya, mungkin hanya orang gila saja. Tapi lucu ya, kalau penduduk sana pedesaan dia dapat air keras itu dari mana ya? Setahu saya air keras jenis itu kan memang dijual bebas ya. Jadi Ya tapi kan artinya dia harus ke toko kimia dulu Iya. untuk mencari hal tersebut gitu kan. Intinya bukan sesuatu yang ada di rumah lalu diambil gitu Iya. kan intinya kan. Nah, kamu gimana pada saat kamu tahu, pada saat kamu lihat, wah ini disiram air keras ini? cuma takut bahwa itu akan lukanya permanen dan bisa melumpuhkan. Kalau takutnya sampai ke tulang, jadi bisa melumpuhkan. Itu aja sih ketakutannya. Ya oke. Nah, kalau permanen maksudnya ke saraf dan sebagainya sampai kamu Iya, jadi cacat cacat, intinya. iya. Cacat secara fisik ya, bukan kulit ya, bukan Iya, visual secara tapi secara fisik. fungsional ya. Fungsionalnya menjadi cacat, itu yang Iya. ditakutkan ya. Oke. Nah, pertanyaan saya dengan kejadian ini, saya dengar katanya menang habis itu, tapi
saya ada jeda, jadi off dari lari. Selama di rumah sakit kan sebulan, di rumah sekitar 4 bulan, 3-4 bulan off dari kegiatan lomba. Apa dokter pernah mengatakan ini nggak bisa lari lagi atau gimana? Awalnya dari sebelum dilakukan pengangkatan jaringan, dokter bilang ada kemungkinan karena bagian belakang lutut ini luka yang paling dalam, jadi bisa kena saraf di sendi lutut. Iya, itu yang kemungkinan terburuk ya, kena sendi. Tapi ternyata tidak. Ternyata tidak. Oke. Dan Anda ikut lomba lari lagi setelah berapa bulan? Jadi Oktober saya kena, ikut lomba lagi Februari. Lomba lagi Februari. Iya. Dan menang. Waktu itu juara 3. Juara 3. Ya. Wow. Keren ya walaupun udah gitu. Nah, pertanyaan saya sederhana. Dari disiram air keras, with this unfortunate events for sure, itu kan menyebabkan trauma pasti. Terus terang saya tidak trauma sih. You're not? Enggak. Why? Saya cuma ambil positifnya bahwa itu ya tadi, unfortunate event could be happen to anyone, any place. Saya anggap itu sebagai musibah yang bisa terjadi kapan aja. Oke. Tapi apakah lebih hati-hati? Setelah itu saya lebih aware ya, kalau ada motor lewat, saya langsung lihat dulu. Jadi gitu. kalau misalkan pas lagi lari gitu bawa kaca spion gitu. Mungkin. Ini kan siapa tahu. Ide yang baik. Gitu. Kan pernah ada Pak yang pendaki gunung. Iya, kita ada pendaki gunung bawa kaca spion dulu datang ke sini. Betul. Jadi artinya Anda tidak trauma, tapi Anda belajar dari pengalaman tersebut, and then you become aware ya, more aware, more aware instead of trauma ya. Oke, tapi kita kasih tepuk tangan dulu karena menang ternyata. Baik, setelah ini saya akan mengundang dokternya, kita akan tanya apa sih mungkin akibat-akibatnya dan sebagainya, dan bagaimana sampai bisa sembuh sampai seperti ini. Dan saya mau nanya juga, maksudnya kok semangat banget untuk tetap lari itu luar biasa. Tapi setelah satu ini, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Seandainya ini terjadi gitu ya, terjadi, apa sih pertolongan pertamanya yang dilakukan? Ya, pada kasus ini udah bener. Jadi dicari sedapat mungkin sumber air yang ada. Baik, kita akan menggunakan dokternya yang mengurus pada saat itu, ya. Langsung aja, ini ada Dokter Hartono Kartawijaya. Selamat datang dokter. Apa kabar dokter? Silakan. Oke, baik. Boleh saya tahu dokter ini spesialis bedah plastik ya? Spesialis bedah plastik. Oke. Berarti pengangkatan ini kan sebenarnya jaringannya kena. Jaringan kenapa? Jaringan kena. Berarti harus ada pengangkatan dari kulit lain dipindahkan ke kulit lain. Ya, tapi itu step terakhir. Ya. Dari mana boleh saya tahu diambil dari mana? Saya ambil dari paha. Diambil dari paha. Ya. Kanan kiri. Kanan kiri. Ya, karena cukup luas ya. Karena cukup luas. Oke. Nah, ya biasanya kan kalau kecil diambil dari pantat, dari mana supaya nggak kelihatan mungkin. Ini kalau cukup luas, pertanyaan saya kalau bedah plastik, apakah ada bedah estetika nantinya? Jadi setiap rekonstruksi kasus ini ya tetap memperhatikan faktor estetika. Betul. Harusnya. Harusnya nanti bisa di bedah estetika. Pemilihan di paha karena pertama juga jadi jumlahnya cukup banyak kan. Kemudian kedua, lokasinya bisa kita tutupi, jadi kedua. Betul. Yang ketiga, biasanya defeknya tidak mengganggu terlalu banyak pasien. Kalau pada dewasa, kalau di punggung atau di pantat kan agak susah dia. Selama perawatan kan dia harus Nah, apakah ada kemungkinan untuk, maksudnya bedah estetik untuk mengembalikan sampai sempurna? Ada kemungkinan. Betul. Ada ya? Oke. Tapi prosesnya panjang dan lama berarti. Panjang dan lama. Oke. Nah, berarti dokter ini dokter yang berada di mana pada saat itu? Dari Boyolali, waktu itu akan dilakukan tindakan di sana. Cuma saya pikir di sana kan jauh dari tempat tinggal, jauh dari keluarga. Anda di Jakarta? Di Tangerang. Jadi saya pilih untuk pulang dulu
Naik apa? Pesawat. Naik pesawat. Iya. Tapi gimana keadaan Keadaannya seperti itu? Masih bisa berjalan sih. Sakitnya? Sakit. Jadi kaki udah kayak kayu, kaku, keras. Karena jaringannya kan udah mati. Ya saya pikir saya harus bisa balik ke sini. Berarti tanpa- dipopoh gitu? Iya. Oke, berarti painkiller, dikasih painkiller dan Dikasih sebagainya. painkiller. Oke, nah begitu pertama kali Anda melihat keadaannya seperti apa? Pertama kali saya lihat itu grade-nya grade 3. Jadi kalau luka bakar kedalamannya maksimal loh. Karena dari penampakannya kering, kemudian kaku dan keras. Jaringan yang terkena itu maksudnya. Jadi saya nggak tahu sampai seberapa dalam. Karena kalau grade 3 itu sampai tulang juga grade 3. Dan saya juga nggak tahu expose berapa lama sampai dia mendapatkan dilusi atau diguyur dengan air itu. Jadi kerusakan yang terjadi saya nggak bisa tahu pasti. Jadi waktu itu WNI ini tanya ke saya masih bisa lari nggak? Nah, pertanyaan itu saya susah jawab sebenarnya. Saya bilang nanti kita lihat step by step ya, seberapa kerusakan. Nah, baru saya bisa kasih tahu kira-kira. Nah, tentu saya pengen dia bisa lari lagi. Semangat untuk bisa lari Ya. lagi. Ya. Saya dengar katanya sampai sepatu nempel di kaki. Jadi yang bagian belakang ini kaos kakinya yang nempel semua Ke kulit. ke kulit. Itu gimana sakitnya pada saat Anda buka itu? Panas, perih ya. Itu pada saat di rumah penduduk berarti ya? Iya. Selama kejadian sampai saya sampai ke rumah sakit Boyolali kan memang pertolongan pertamanya belum memadai lah ya. Belum memadai. Jadi masih proses pembakarannya terus terjadi gitu. Oke, baik dokter. Mungkin yang saya tanya gini, seandainya ini terjadi gitu ya, apa sih pertolongan pertamanya dilakukan? Ya, pada kasus ini udah benar. Jadi dicari sedapat mungkin sumber air yang ada, air bersih. Kemudian harus diguyur dengan air mengalir ya. Dengan Saya air nggak boleh mengalir? direndam ya. Bukan direndam, biar dia turun mengalir. terus ya. Itu paling sedikit 10-15 menit, paling sedikit. 10-15 menit. Ya. Tapi ingat bukan bahan kimia yang bubuk. Misalkan kena sulfur, Kalau bubuk malah turun semua. jangan dikasih air karena dia mungkin reaksi, Oke. malah jadi bereaksi. Jadi kalau bubuk dibuang dulu bubuknya baru di. Baru. Nah itu supaya apa? Jadi kalau diberikan air, ya air biasa ya artinya ya, dan dia air bersih, itu dia akan mengurangi konsentrasi yang ada di permukaan. Karena kan begitu kontak dengan protein yang ada di kulit dia bereaksi. Nah itu kita. Jadi dengan- melarutkan intinya. Melarutkan. Jadi Melarutkan. mengurangi konsentrasi yang ada di permukaan kulit. Ya. Kenapa itu tidak terpikir ketika di rumah penduduk atau gimana? Sama sekali tidak terpikir. Sudah. Saya juga nggak tahu pertolongannya harus seperti Oke. apa, takut salah juga. Penduduk pun nggak tahu itu harus diapain. Tidak tahu siapa juga. Ya. Oke. Dokter, apakah ini adalah kasus pertama Anda? Oh enggak, udah berapa kali? Maksud saya pelemparan air keras. Oh, kalau kriminal memang yang kedua. Yang kedua, Ya. yang pertama apa itu kasusnya konkret? Yang mahasiswi disiram air keras oleh pacarnya. Disiram air keras oleh pacarnya. Ya, ya itu lebih parah. Itu lebih parah. Apa itu yang terjadi gimana sekarang? Jadi kerusakan dari wajah kemudian sampai dada. Berapa lama ini dok sampai bisa jalan? Itu 3 kali operasi. 3 kali operasi. Nah, operasi pertama dan kedua itu masih tahap pembersihan jaringan yang mati. Dan yang ketiga baru definitif menutup luka. Yang tadi dikatakan memindahkan kulit. Memindahkan jaringan, memindahkan kulit itu ya. Tapi katanya banyak hikmahnya juga katanya ya di rumah sakit ya katanya. Ya. Soalnya Pak ada fakta yang menarik tentang Mbak Eni ini selama di rumah sakit. Katanya selama di rumah sakit Mbak Eni ini jadi dipanggil Ibu RT. Mungkin karena terlalu lama di rumah sakit. Jadi kebetulan partner, jadi satu ruangan itu isi dua pasien. Jadi saya udah ganti partner Berapa kali? sampai 5 kali dan saya masih aja di situ gitu. Agak betah ya. Yang menjuluki Ibu RT siapa? Dokter ya? Suster. Suster dan dokter. Suster Oh, di situ. RT-nya tetap penduduknya Iya. ganti-ganti gitu ya. Ya, itu istilah untuk pasien yang
paling lama dirawat itu ya jadi Pak Lurah kali kalau paling lama. Iya, iya. RW jadi lurah. Ya. Itu jadi Lebih lama lagi lurah itu ya. Iya, lebih lama. Oh, lebih lama lagi nanti gubernur. Terus kan siapa tahu lama lagi jadi presiden, Bu. Gitu ya. Nggak keluar 5 tahun dong nanti. Presiden di ruangan itu, Pak. Selanjutnya lagi katanya menghabiskan waktu dengan membaca buku 20 buku. Jadi teman-teman pelari itu mereka simpat sangat, maksudnya ya berduka dan simpati atas apa yang terjadi karena ya itu extraordinary things ya yang pernah terjadi. Jadi kebetulan saya jadi pasien yang pengunjungnya juga banyak banget sampai diusir-usir. Iya, katanya juga menerima lebih dari 100 tamu yang terkadang bahkan membutuhkan security untuk mengusir. Dan nggak mau pulang katanya. Gak mau pulang. Itu 100 tamu itu berapa? Maksudnya selama Nggak selama perawatan, jadi setiap jam kunjung tuh ada kayak sekampung datang gitu ya dari teman-teman komunitas lari gitu. Jadi kan 2 kali jam kunjung ya selalu rame gitu. Mau perpanjang KTP kali kan disangka Bu RT. Datang tuh 100 orang. Ada lagi nih, saking bosannya nonton TV, sampai TV-nya juga bosan liatin Mbak Eni. Mungkin gimana? Dia nih kan lama di sana, Pak. Bosan. ya kerjaan saya kan cuma duduk di tempat tidur nonton TV ya baca buku. Dua-duanya udah bosen, jadi ya udah biar TV yang nonton saya. Terus katanya ada pelari teman-temannya bikin event solidaritas Run for Any. Iya banyak, jadi beberapa komunitas bikin istilahnya Run for Any ya. Apakah itu mengumpulkan dana juga Mengumpulkan dana untuk bantu saya untuk biaya pengobatan. Ini kapan sih kejadiannya? Oktober 2016. Dokter sendiri melihat Eni gimana pada saat di rumah sakit? Saya tahu dia nunggu saya. Setiap kali saya datang jadwalnya nanti 2 hari lagi ya, dia udah nunggu siap-siap karena bagi pasien luka bakar itu yang ditunggu-tunggu dan diharap-harap cemas gak enak juga ya. Itu pada saat penggantian balut. Tapi saya lihat Mbak Eni ini kuat ya. Jadi dia menjalani proses itu oke. Jadi oke dok siap. Nah udah saya siap. Itu gimana itu rasanya ketika dibuka itu kan? Balutnya sih nggak apa-apa, buka balutnya. Balutnya mah ketutup, bukan nempel kan ya? Iya, nempel. Oke. Keluarga gimana? Katanya Iya, katanya anak sampai nggak mau ketemu sama mamanya dulu, soalnya takut lihat mamanya berdarah-darah. Iya, jadi anak saya yang kecil itu nggak mau ke rumah sakit selama 2 atau 3 minggu saya dirawat, sama sekali nggak mau nengok karena takut lihat di perban-perban gitu. Bahkan di telepon pun nggak tahu dari mana? Jadi ini kan ada di Facebook, di TV, di mana? Usia berapa gitu. anak? 6 tahun sekarang. Nah pada saat tidak ketemu tuh gimana rasanya? Itu yang bikin sedih. Jadi selama dirawat itu justru yang bikin paling sedih itu karena itu anak saya nggak mau datang jenguk. Jadi saya nggak bisa lihat gitu. Bahkan di telepon aja nggak mau ngangkat karena takut. Jadi itu yang bikin sedih, cuma bagian itu aja. Oke, saya masih punya pertanyaan selain satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Jadi saya sudah memaafkan Anda, saya sudah mengikhlaskan apa yang terjadi pada saya, dan saya cuma bisa bilang bahwa semoga Anda diberkati. Iya, tapi yang pasti semangatnya tidak pernah hilang. Dan kemarin menang juara 2 dengan waktu 63 jam 42 menit. 63 jam? Juara 1. Loh, katanya juara 2? Enggak. Jadi lomba setelah kecelakaan itu saya ikut lomba pertama banget itu Februari juara 2. Juara 3. Juara 3. Kemudian di Maret saya ikut lomba di Malaysia juara 2. Lalu? Setelah itu baru yang lintas Sumbawa baru 2 minggu yang lalu. Juara 1. Juara 1. Dok, misalnya nih, jika tangannya kena air keras,
Nauzubillah min dzalik. Misalnya pas di jari nih. Tapi grade 1. Grade 1. Nah, setelah disembuhkan apakah dia bisa main piano lagi? Enggak, ini pertanyaannya benar. Enggak, ini pertanyaannya benar, tapi grade 1 doang. Setelah disembuhkan gitu, apakah dia bisa gerak main piano lagi? Jadi yang pertama air keras tidak mungkin grade 1. Grade 2 berarti. Grade 2 paling sedikit, kebanyakan grade 3. Oke, grade 3 lah. Kena di sini gitu. Oh, grade 3 sulit tuh. Sulit. Tapi ada kemungkinan untuk bisa main piano lagi? Bisa. Padahal dia sebelumnya nggak bisa main piano. Serius, kalau dokter bilang abis itu bisa main piano, kasih air keras. Iya. Oh iya benar. Iya, abis itu bisa main piano gitu. Kalau otak saya kena air keras, Udah nggak usah ngomong. Bisa ngomong. bisa mikir lagi kan? Nggak bisa, kamu nggak kena aja, nggak bisa kok. Oke, terus kamu. Jadi bisa main piano. Nggak, ini beneran, saya waktu nusuk saya patah ya, saya nanya ke dokter saya begitu soalnya. Dok, ini kalau udah sembuh, kalusnya udah numbuh gitu ya, udah keluar, saya bisa diving lagi nggak? Bisa, nggak ada hubungannya. Oh nggak, soalnya sebelum patah saya nggak bisa diving dong. Iya juga ya. Ya, terus saya nggak ditemui lagi sama dokter abis itu. Oke, tapi katanya mau ke Prancis nih abis ini. Iya, Agustus nanti. Agustus, oke. Jadi targetnya juara lagi? Targetnya finish dulu. Soalnya dari Indonesia belum ada yang pernah finish. Gitu. Oh, belum ada yang pernah finish. Jadi targetnya finish ya. Finish dulu. Targetnya finish. Nah, dokter, kan psikologinya menangani seorang atlet itu beda ya pasti ya. Karena harapan dia jauh nih pasti kan. Dia mau lari, mau apa gitu kan ya pasti. Nah, dokter, gimana ngadepin, apakah dia biasa aja atau dia ngomong ke dokter, gue nih pokoknya harus balik lagi, harus gimana dok? Enggak. Jadi saya lihat atlet itu psikologinya lebih bagus ya. Dia ngerti gangguan. Daya juangnya Kuat banget dan tidak perlu ngomong. Nggak perlu ngomong. Nah, dia dengan jalanin prosesnya saya tahu. Karena saya tahu kenapa saya harus membuat dia jadi operasi begitu berkali-kali. Karena dari awal saya pengen sebanyak mungkin jaringan yang hidup yang bisa dipertahankan. Padahal logikanya kalau mau cepat itu sekali operasi kita bisa langsung buang. Tapi artinya kita mengorbankan banyak jaringan-jaringan yang kemungkinan masih bisa diselamatkan. Nah, dengan semakin banyak jaringan yang bisa diselamatkan, fungsi dia mungkin lebih bagus. Jadi saya harapkan itu dari awal. Karena saya tahu dia atlet. Karena dia atlet. Nah, dia fungsi lebih penting. Jadi saya perhitungkan ke sana. Nah, dokter, apakah sekarang bisa dikatakan secara fungsional sudah sempurna? Jadi dia sangat bagus ya. Saya rasa kalau saya suruh lari, nggak pernah kena luka bakaran, lari segitu nggak kuat. Iya. Jadi bisa dianggap sempurna lah ya. Jadi dia di atas normal sebenarnya. Di atas normal atlet, ya, di atas normal. Fungsi lain-lainnya jelas di atas normal, fungsi kulitnya saya rasa sudah bagus. Jadi dengan tidak ada gangguan pada fungsi sendi, dia bergerak bebas. Jadi saya rasa ini udah hampir normal ya. Cuma memang secara penampakan memang saya katakan. Masih sakit kah? Belum elastis aja, jadi masih kaku ya. Masih kaku tapi juara 1 tuh gimana sih? Tapi teman-teman ada di sini. Karena ikutan Iya, ada Ultra anggota Trail Mont timnya Blanc nih. bersama tim Ada- anak bawang. ada tim. Mana tim anak bawangnya mana nih? Jadi kita satu tim 3 orang, kebetulan yang bisa datang 1. Oke, gimana coba kasih saya ini Aziz ya. Mungkin bisa berikan apa testimoni buat Mbak ini, wanita seperti apa ini? Super. Saya cuma dengar ketawanya doang. Apa ya? Ya terus memotivasi aja sih. Oke. Biar bisa memotivasi yang lain. Oke, baik. Terima kasih. Buat Emi sendiri kenapa sih lari? Awalnya sih pengen sehat aja. Awalnya pengen sehat. Ya. Kemudian saya melakukan yang jarak ultra, artinya yang sampai ratusan kilo itu. And then you love it. Ya, jadi lebih ke adventure juga. Oke. Baik, ada yang mau disampaikan terakhir buat dokternya dulu mungkin? Dokter, ya terima kasih, terima kasih tentunya, karena apa ya,
selama saya dirawat itu, maksudnya dokter saya ini tidak pernah memberikan artinya keterangan yang nggak jelas yang saya. Jadi setiap pertanyaan dijawab dengan jelas dan sesuai dengan apa yang memang terjadi gitu. Jadi saya juga tidak ngambang, tidak mungkin berpengharapan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi benar-benar sesuai dengan kondisi saya. Benar-benar gitu. Kondisi saya. Oke, baik. Ini terakhir sekali. Dan ini harus dijawab. Apa pesan buat pelakunya? Pesannya apa ya? Boleh lihat kamera? Oke. Dari pertama kejadian itu, saya sudah merelakan, mengikhlaskan apa yang terjadi pada saya. Jadi saya sudah memaafkan Anda, saya sudah mengikhlaskan apa yang terjadi pada saya, dan saya cuma bisa bilang bahwa semoga Anda diberkati. Semoga Anda diberkati. Baik, terima kasih Eni. Terima kasih dokter ya. Ini mudah-mudahan bisa memberikan kita inspirasi yang luar biasa buat kita semua. Karena ya kita lihat dari Eni ya, apapun yang terjadi, dia sudah maafkan pelakunya, mendoakan pelakunya juga. Tapi yang paling penting adalah Eni tidak patah semangat, tidak putus semangat, tetap menjadi yang terbaik bahkan ya, dan juara berkali-kali. Because I believe one thing, the pain is real, but also the hope. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih. Terima kasih.